Oke Bang, terkait sidang tadi Deddy Corbuzier yang tentang pangkat itu akhirnya seperti apa sih Bang? Jadi tadi kita udah jelaskan di persidangan juga di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aku. Jadi gugatan tersebut kita damai dengan pencabutan. Damai dengan pencabutan pertama, karena pada saat mediasi Kaur Kemhan atau Kepala Kops Hukum Karumnya, jadi datang Kepala Biro Hukumnya. Jadi Marsikal pertama TNI Muhammad Helmi Zulfadli Lubis, bintang 1 yang datang ke mediasi. Terus T4 diwakili oleh Letnan Kolonel Sucipto sebagai kuasa hukumnya dari Kemhan, dan dari Dirkumat untuk T3, T2-nya Mayor Yadi. Nah, di dalam mediasi tersebut sudah diberikan literatur, jadi nanti saya bisa berikan kepada teman-teman awak media. Jadi T1 sampai T4 sudah memberikan literatur bahwa pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier sudah sah sesuai menurut hukum berdasarkan PP 39 tahun 2010 dan sudah dikonfirmasi mengenai tentang isu-isu pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler selain Deddy Corbuzier itu tidak ada. Pertama yang kita pernah dengar adalah Lenis Kogoya yang sempat dikatakan atau disebutkan diberikan pangkat Letnan Kolonel tituler, ya kan? Dan sudah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Hukumnya bahwa Lenis Kogoya tidak diberikan pangkat Letnan tituler. Jadi terjawab sudah bahwa Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Darat atau Kemhan masih tegak lurus dalam hukum. Dan selama masa persidangan tersebut saya tidak merasa diintervensi, tidak merasa diancam ataupun tidak ada tekanan dari pihak manapun. Saya merasa aman. Saya merasa nyaman, dan sepanjang ini bersama kuasa-kuasa dari T1 sampai T4 yang dimana diwakili oleh tentara aktif atau Kops Hukum, CHK, Kops Hukum, dan sangat baik sekali. Jadi kita berkomunikasi dengan sangat baik sekali, dan mereka terbuka untuk menerima atau mendapatkan informasi. Bang, artinya sudah selesai antara gugatan Abang dengan Deddy Corbuzier yang akhirnya damai, dan memang sudah resmi pangkat yang diberikan oleh Deddy. Jadi terkait pandangan dengan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier, jadi selama ini anggapan masyarakat bahwa itu tidak sah ataupun tidak sesuai menurut hukum. Jadi sudah dijawab oleh tadi Kabir Hukumnya, bintang 1 loh, Jenderal bintang 1 hadir mediasi. Itu sangat apresiasi sekali, sangat kooperatif. Bintang 1 Marsikal pertama Muhammad Helmi Zulfadli Lubis yang hadir dalam mediasi itu menggambarkan bahwa Kementerian Pertahanan ataupun Tentara Nasional Indonesia manunggal dengan rakyat, terbuka dengan rakyat, dengan saya selaku penggugat memberikan literaturnya bahwa itu sudah sah sesuai dan secara hukum. Jadi di kemiliteran ada namanya Anpum, atasan yang berhak menghukum. Anpum daripada Deddy Corbuzier adalah Sekjen Kemhan. Sudah terang benderang, jadi tidak ada alasan saya untuk melanjutkan gugatan tersebut. Mediasinya memilih untuk mencabut gugatan itu? Pertama karena sudah terpenuhi unsur-unsurnya, dan saya secara akademik alhamdulillah sudah diwisuda tanggal 7 November kemarin untuk Magister Hukum Militer saya. Jadi saya bergelar Magister Hukum Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer, jadi sudah selesai secara akademik, jadi saya tidak perlu mencari literatur lagi. Nanti teman-teman bisa melihat dan meninjau tulisan saya di media, di Google mengenai tentang jurnal saya yang mengenai tentang pemberian pangkat Letnan Kolonel Deddy Corbuzier. Bang, artinya sebegitu gampang nggak sih Bang untuk kita, misalkan masyarakat biasa untuk dapat
kayak seperti Deddy Corbuzier gitu? Pertama, nah ini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman. Jadi ternyata tidak begitu gampangnya pemberian pasca kolikuler. Jadi saya diberikan data, nanti saya bisa share ke teman-teman. Diberikan data, jadi Deddy Corbuzier itu 1 tahun ditinjau, dianalisis, di profiling, di vetting dokumennya, kemampuannya, kebutuhannya, hingga baru ditetapkan sebagai Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier yang dibutuhkan sebagai duta komponen cadangan, sebagai masyarakat yang diberikan kehormatan untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan moral untuk menjaga moral anak bangsa, untuk menyampaikan 4 konsensus dasar Republik Indonesia tentang apa itu berkeluarga negaraan yang baik, berkebangsaan, menjaga kedaulatan. Dari sisi masyarakat melalui media tadi, pemberian seminar-seminar, training dan lain-lain. Mungkin kenapa tidak hadirnya Deddy Corbuzier hari ini sudah dikonfirmasi karena ada agenda yang begitu penting hingga tidak bisa hadir, dan itu sudah dikonfirmasi 1 hari sebelumnya, dan saya rasa itu adalah sesuatu hal yang sangat kooperatif. Kenapa? Karena 1 hari sebelumnya kami sudah diinformasikan. Jadi bukan hari H dia nggak bisa hadir, tapi 1 hari sebelumnya menyampaikan, mohon maaf kalau bisa hadir besok, pasti kami akan hadir, tapi kalau kami tidak bisa hadir, tapi kami akan menyampaikan besok. Jadi sudah ada 1 hari sebelumnya guidance-nya. Jadi saya selaku penggugat tidak mempermasalahkan. Intinya berarti abang sendiri sudah tidak ada komunikasi sendiri dengan Bang Deddy? Gimana? Kalau saya sih belum ada komunikasi, hanya dengan kuasa-kuasanya saja, termasuk dengan Kementerian Pertahanan. Tapi tadi di media tadi di wawancara sebelumnya, ya semoga saja ada komunikasi walaupun sudah tidak ada korelasi atau kepentingan untuk saya berkomunikasi. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, karena saya belum tahu, karena ini kan baru selesai per hari ini. Jadi kita belum tahu apakah nanti akan ada berkomunikasi atau mungkin nantinya akan ada literatur bertemu untuk menyampaikan secara etimologi atau secara keilmuan bahwa saya akan berkomunikasi dengan dia atau dia dengan berkomunikasi dengan saya. Tapi yang jelas dari kuasa T1 tadi Marsikal Madya Pak Lubis atau kabir hukumnya, dan Deddy Corbuzier yang diwakili oleh Letnan Kolonel Sucipto itu sangat baik sekali. Letnan Kolonel Sucipto lah yang kenapa perdamaian ini bisa terjadi, karena setiap saat dia balas pesan WA saya, ini deh kamu coba cek di sini, ini deh coba lihat di sini, nanti kalau ada yang kurang jelas tanya saya, nanti bisa ke Kemhan. Beliau adalah tentara aktif, bisa ke kantor saya kalau bisa ke kantor kalau ada yang kurang jelas, nanti jamnya sesuaikan. Jadi karena komunikasi yang baik tersebut hingga menciptakan perdamaian dengan pencabutan. Dan saya juga tidak dirugikan secara material oleh Corbuzier kepada pakatnya, tapi hanya ingin mengetahui apakah sudah mengenai dasar hukum atau tidak. Nah, ini juga menjadi catatan bagi Deddy Corbuzier. Beliau harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Letnan Kolonel Sucipto. Letnan Kolonel Sucipto harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau. Kenapa? Karena selama 2 bulan gugatan berjalan ini, beliaulah yang berperan aktif dan berperan besar memberikan saya pemahaman, memberikan saya keilmuan dan berkomunikasi dengan saya. Harusnya Deddy Corbuzier juga mengapresiasi kuasa hukumnya, yaitu Letnan Kolonel Sucipto maupun Marsikal pertama Pak Lubis, bintang 1 yang sangat rendah hati. Jadi yang saya katakan adalah Tentara Nasional Indonesia manunggal dengan rakyat, dan saya merasa aman hingga hari ini. Hingga bertemu dengan teman-teman awak media, saya masih aman, nyaman, bebas kemana saja. Tidak ada intimidasi sama sekali. Sampai saya di wisuda, ini istri saya kebetulan, ini ya,
Ini istri saya, Dr. Ria Meriati Ape. Beliau istri saya ini seorang PNS aparatur sipil negara di RSUD Skadau di Kalimantan Barat, yang termasuk itu di kabupaten yang jaraknya dari kota Pontianak saja 5 jam, yang dimana itu 2 jam lagi sudah perbatasan dengan Malaysia Indonesia. Nah, sudah menjadi dokter 9 tahun sejak selesai magang atau internship. Jadi kemarin dia menemani saya wisuda. Kamu menemani saya wisuda, ada intervensi nggak? Ada ancaman nggak? Selama 2 bulan gugatan ini kamu ada dia intervensi nggak? Kamu ada di WA nggak? Kamu kita ada ancaman nggak? Aman ya? Jadi saya membuktikan bahwa keluarga saya, istri saya tidak mendapatkan ancaman, tidak mendapatkan intervensi. Nah, oleh karena hal tersebut, saya mohon dari awak media ini, Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier ataupun Bang Deddy Sunjoyo, PhD, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letnan Kolonel Sucipto. Ini menjadi catatan bagi awak media untuk menyampaikan kepada beliau. Berikan penghargaan kepada Letnan Kolonel Sucipto karena beliaulah perdamaian ini bisa tercipta. Saya masyarakat selaku akademisi mendapatkan pencerahan itu karena beliau. Siap. Terima kasih banyak.